Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 321B akan mencoba mempresentasikan tentang pembelajaran di 1.1.A.5, yaitu tentang ruang kolaborasi belajar kelompok. Baik, kami dari kelompok 321B sebelumnya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Bapak fasilitator kita, Bapak Abdul Majid. Kemudian yang kedua, Ibu pengajar praktek. Di sini ada Ibu Anawiyah dan saya sendiri adalah Husnan Hidayat. Kemudian di sebelah saya ada Bapak Ahmad Mahyudi. Kemudian diikuti Ibu Ike, Bapak Dodi, dan Ibu Fitri. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apakah kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Di sini kami mengangkat tentang budaya kerapan sapi. Sebelumnya, marilah kita simak video daripada kerapan sapi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Memperlihatkan kepada kita, mempersembahkan kepada kita. Ini Mas, lomba kerapan sapi ini sangat baik karena apa? Karena sudah lama di Kabupaten Sumeneb ini tidak menyelenggarakan ajang serupa. Jadi dengan diselenggarakannya ini kembali, ini menjadi bukti bahwa pemerintah Kabupaten Sumeneb sangat peduli dengan budaya dan tradisi di Sumeneb, Mas. Di samping sudah lama nggak diselenggarakan, juga menyatukan masyarakat yang ada di Madura, Mas. Ini harus kita pertahankan, ini harus kita jaga, animonya harus terus kita bangun. Karena saya masih melihat para penggiatnya masih usianya tua-tua. Dan tentu ini terus kita harus edukasi kepada generasi muda kita untuk juga terlibat secara langsung. Tidak ada kerapan sapi ini selain di Madura saja. Tentu ini merupakan kebanggaan kita semua. Mohon info kepada petugas starter, karena apabila pasangan sapi nomor Sitong sareng nomor 2 ini kapon Pak, maka acara waktu akan dimulai. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Budaya kerapan sapi. Latar belakangnya di sini adalah kerapan sapi merupakan salah satu ikon penting Sumeneb. Berakar dan bersendikan nilai-nilai luhur meski belakangan tradisi ini mengalami kemunduran akibat pandemi COVID-19. Akan tetapi akhir-akhir ini sudah mulai digalakkan kembali oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb, dalam hal ini Bapak Bupati. Sejarah lahirnya kerapan sapi. Dalam beberapa literatur, tradisi ini dikaitkan dengan nama besar salah satu waliullah agung di Sumeneb, yaitu Pangeran Ketandur atau yang biasa dipanggil Syed Ahmad Baidawi, cucu Sunan Kudus, yang wafat dan dikuburkan di Sumeneb. Kemudian menurut salah seorang tokoh budayawan Sumeneb juga, yaitu almarhum RP ABD Syukur Noto Asmoro, kerapan sapi justru berawal di masa Panembahan Sumolo alias Notokusumo
putra Binter Saud yang notabene merupakan keturunan Pangeran Ketandur. Di kala itu, budaya tersebut berfungsi juga sebagai penghibur para petani, mengingat masa itu kemarau merupakan masa pencekik yang menyulitkan bagi para petani, sehingga ketika itu Panembahan Semolo turun langsung dan menciptakan hiburan tersebut. Petani disuruh membajak ladang dengan sapi yang dikemas melalui lomba pacuan sapi, sehingga dari sanalah istilah kerapan sapi itu muncul, yaitu dari kata garapan. Jelas Nurul Hamzah. Ketika itu lantas populer di tahun ke tahun, istilah garapan juga lantas berubah menjadi kerapan atau karapan sapi. Akhirnya para petani merasa tertantang untuk membesarkan sapinya sehingga komoditas sapi saat itu menjadi mahal. Aturan lomba karapan kala itu juga sangatlah unik. Lomba tersebut ada dua babak. Babak pertama untuk menentukan dua kelompok, yaitu kelompok menang dan kelompok kalah. Lalu setelah itu masuklah pada babak kedua, yaitu mengadu masing-masing kelompok tersebut, sehingga di kala itu ada dua pemenang, yaitu yang berasal dari kelompok yang menang dan yang berasal dari kelompok yang kalah. Filosofi yang bisa kita ambil dari karapan sapi ini adalah menumbuhkan jiwa sportivitas, menang atau kalah sama-sama dihargai. Selain itu, jiwa semangat pantang menyerah yang dilakukan oleh sapi, kerjasama, dan gotong royong antara kedua sapi tersebut menjadi filosofi yang bisa kita ambil di dalam pembelajaran. Nah, seperti itulah sejarah dari mana karapan sapi itu tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sumeneb. Sekarang kita kepada pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Kekuatan sosiokultural melalui permainan karapan sapi menjadi proses pembangunan budi pekerti murid yang mana masih perlu dituntun dan diarahkan. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Di dalam proses pembelajaran, karapan sapi ini bisa diaplikasikan dengan permainan tradisional, yaitu permainan rap kerapen atau karapan sapi. Dalam permainan rap kerapen sapi ini, masing-masing murid membentuk kelompok yang terdiri dari 3 anak, 2 anak sebagai sapi dan 1 anak sebagai panongko atau joki. Sekilas permainan ini mirip sekali seperti karapan sapi pada umumnya. Melalui permainan ini kita bisa mengajarkan kepada anak tentang nilai-nilai religius, di mana di dalam karapan sapi itu biasanya sebelum sapi itu dipertandingkan biasanya itu dipanjatkan doa-doa supaya diberi keselamatan, kelancaran dan lain sebagainya. Kemudian sportivitas. Nah, sportivitas di sini kalah menang itu adalah hal biasa. Kemudian jiwa gotong royong, di mana antara sapi yang satunya dengan sapi yang lainnya itu butuh kerjasama, butuh gotong royong. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini lebih kepada teknis berpikir daripada murid nantinya dalam mencapai suatu tujuan. Nah, sekarang kita beranjak kepada pertanyaan yang kedua. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan, disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus menjadi anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Baik, dari pertanyaan yang kedua ini, dengan mempelajari makna dan filosofi dari karapan sapi di Sumeneb, kita dapat mengenalkan budaya karapan sapi tersebut lewat permainan rap kerapen sapi. Dalam proses pembelajaran di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat bagus untuk bekal anak hidup di masyarakat. Nilai-nilai luhur yang dapat kita ambil adalah yang pertama adalah nilai religius. Kemudian yang kedua sportivitas, gotong royong dan bernalar kritis.
Nilai religius di sini salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah dengan berdoa. Misalnya di aplikasi pembelajaran, di pembelajaran itu kegiatan berdoa sebelum pembelajaran. Nah, di permainan kerapan sape ini juga ada nilai religiusnya, yaitu dipanjatkan doa terlebih dahulu supaya nanti pelaksananya berjalan lancar, kemudian bisa menang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sportivitas. Nah, sportivitas di sini adalah lebih kepada jiwa anak untuk siap menang dan siap kalah seperti itu. Kemudian gotong royong di sini adalah lebih kepada anak-anak itu bisa bergotong royong supaya bisa sampai garis finish dan bernilai kritis. Nah, di sini lebih kepada pemikiran, cara berpikir anak, gimana caranya bisa tidak jatuh sampai garis finish seperti itu. Salah satu contoh jiwa sportivitas yang mana di Sumeneb ini, bahkan di seluruh Indonesia itu sangatlah sulit untuk kita menemukan sikap sportif tersebut tertanam di dalam diri anak. Di dalam permainan apapun itu pasti ketika kalah akan bilang kalau lawannya pasti curang. Nah, itu adalah contoh jiwa-jiwa yang tidak sportif. Sekarang kita menginjak kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks sosial budaya lokal di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, di sini kami menyepakati pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku murid sesuai konteks lokal sosial budaya, yaitu nilai gotong royong yang ada dalam permainan kerapan sape, di mana dalam permainan ini dapat menebalkan sikap dan karakter murid di dalam pembelajaran. Nilai gotong royong merupakan implementasi kerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama. Kita tahu di dalam permainan kerapan sape itu, ketika kita tidak melakukan kerjasama atau gotong royong antara teman yang satu dengan teman yang lainnya, maka sulitlah rasanya bisa mencapai finish terlebih dahulu, atau bahkan bisa ada yang sampai jatuh. Nah, nilai-nilai itulah yang bisa kita ambil dan kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Kita tanamkan kepada diri anak. Kalau kita terjun hidup di masyarakat itu harus gotong royong, harus kerjasama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Filosofinya di dalam permainan kerapan sape ini, tanpa adanya kerjasama atau gotong royong antara sape yang satu dengan sape yang lainnya juga panokok, maka mustahil untuk mencapai adanya sebuah keberhasilan. Selanjutnya marilah kita simak permainan kerapan sape yang diaplikasikan terhadap pembelajaran PJOK.
mencoba melakukan ya kegiatan berjalan. Jalan ya dari sini sampai mana balik lagi ke sini. Ya, yang kedua nanti berjalannya adalah menggunakan kaleng tadi yang dibawakan. Nah, kali ini kita akan melihat pemanfaatan permainan tradisional rap Kraben Sapeh pada mata pelajaran yang lainnya untuk mempertahankan kearifan budaya lokal. Salah satunya ini untuk mata pelajaran prakarya, mungkin untuk kegiatan P5 juga bisa. Marilah kita simak video permainan rap Kraben Sapeh menggunakan media linggiling. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter berindah. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia akan kemerdekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan menarik kritis. Demikian kearifan lokal sosial budaya daerah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kami persembahkan. Semoga kita semua bisa melanjutkan cita-cita mulia Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kami dari kelompok 321B mengucapkan terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan pendidikan di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.